Skor Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo stagnan. Jika saat awal pemerintahan Jokowi pada 2014 poinnya 34, pada tahun 2023 menjelang akhir masa pemerintahannya juga menunjukkan skor yang sama. Atas hasil ini, Presiden Joko Widodo dinilai gagal memimpin pemberantasan korupsi selama lebih kurang 9 tahun masa pemerintahannya. Selain itu, IPK yang stagnan membuat peringkat RI merosot 5 tingkat dari 110 menjadi 115 dari total 180 negara. IPK Indonesia pernah memperoleh skor tertinggi sepanjang sejarah, yakni berada di angka 40 pada 2019 atau setelah satu periode kepemimpinan Presiden Jokowi. Namun angka tersebut kemudian terjun bebas pada 2024 menjadi 34. Berdasarkan data skor IPK RI sejak 2014 hingga 2023 atau selama periode pemerintahan Jokowi, artinya tidak ada kenaikan poin sama sekali. Kondisi ini berbeda dengan satu dekade pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2004 hingga 2014. Selama memimpin, Yudhoyono berhasil menaikkan 14 poin skor IPK RI dari 20 menjadi 34 dengan rincian 8 poin pada pemerintahan periode pertama dan 6 poin pada periode kedua. Atas hasil ini, Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia (TII) Danang Widyoko Selasa 30 Januari 2024 menyebut jika demokrasi Indonesia sedang berjalan mundur secara cepat. Langkah mundur itu selaras dengan rendahnya pemberantasan korupsi dan perlindungan HAM di tanah air. Peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Kurnia Ramadhan mengatakan selama 9 tahun masa pemerintahan Jokowi tidak ada kontribusi berarti dalam agenda pemberantasan korupsi. Bahkan pemerintahannya cenderung membawa kemunduran. ICW menyebut beberapa alasan yang turut melemahkan IPK, yakni Presiden Jokowi terlalu sibuk cawe-cawe dalam urusan politik ketimbang melakukan pembenahan hukum. Sejumlah regulasi yang diyakini dapat menyokong pemberantasan korupsi seperti RUU Perampasan Aset, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, dan revisi UU Pemberantasan Tipikor tidak dirampungkan. Selain itu, Kurnia menilai Presiden telah melepas tanggung jawab terhadap apa yang terjadi di KPK dan buruknya tata kelola di lembaga tersebut. Alasan lainnya melemahkan komitmen anti korupsi di aparat penegakan hukum. Hal itu setidaknya tergambar dalam kasus yang menimpa Ketua KPK Firly Bahuri dan problem etik yang melanda pegawai KPK secara berjamaah. Data terakhir selama periode Januari hingga Oktober 2023 jumlah tindak pidana korupsi yang ditangani KPK sebanyak 85 kasus, sedangkan operasi tangkap tangan 14 kasus. Beberapa kasus yang ditangani KPK dan menyita perhatian publik pada 2023, diantaranya kasus korupsi bekas Gubernur Papua Lukas NMB, korupsi proyek BTS yang menyeret bekas Menkominfo Johnny G. Plate, kasus pemerasan dan tindak pencucian uang bekas Mentan Syahrul Yassin Limpo, dan kasus korupsi Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Transparansi Internasional meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi 180 negara pada Selasa 30 Januari 2024. Skor tertinggi dipegang Denmark 90, Finlandia 87, Selandia Baru 85, Norwegia 84, dan Singapura 83. Sementara 5 negara dengan skor IPK terendah adalah Somalia 11, Suriah, Sudan, dan Venezuela masing-masing 13, serta Yaman 16. Adapun dari 10 negara di Asia Tenggara, IPK Indonesia berada di peringkat 6, hanya lebih tinggi ketimbang Filipina, Laos, Kamboja, dan Myanmar.